Hijau bumiku terhampar luas di negeri yang elok dan indah ini. Ianya hadir sebagai sebuah penyangga kehidupan untuk semua makhluk hidup di seluruh penjuru negeri. Waktu yang terus berlalu akan menggerus setiap inci untuk tumbuh di sudut bumi. Inilah saatnya kami pelestari untuk berbuat sebagai sebuah peduli. Bukan kita yang nikmati, tapi kita dapat melindungi. Hari ini aja saya pikir, kami yang tuanya masih berpikir untuk melestarikan ini kan. Kepedulian ini sebagai bentuk akan cinta kami kepada negeri, mewujudkan hijau yang indah di sudut bumi. Dengan tangan ini kami memberi, berharap kembali di suatu hari sebagai bekal dan warisan untuk generasi nanti. Kepulauan Riau, sebuah provinsi yang terdiri dari 2 kota dan 5 kabupaten ini dianugerahi dengan potensi bahari yang cukup baik, berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Singapura dan Malaysia, membuat Kepulauan Riau menjadi wilayah maritim terdepan sebagai gerbang Nusantara. Provinsi yang dianugerahi lebih dari 2.400 pulau ini tentunya memiliki tantangan tersendiri dalam mewujudkan pembangunan. Mengingat wilayah kepulauan yang banyak terdapat area pesisir ini tentunya menjadi fokus utama pembangunan di segala bidang. Salah satu pembangunan tersebut adalah perhatian pemerintah melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sejang Duryangkang akan lingkungan hidup yang harus dipertahankan eksistensinya dan tentunya wajib ditingkatkan populasinya sebagai daya dukung dan penopang hidup masyarakat di bumi segantang lada ini. Kegiatan ini bernama rehabilitasi hutan dan lahan yang telah berjalan lebih dari 1 dekade silam hingga saat ini. Salah satunya di Kabupaten Bintan, sebuah kabupaten yang memiliki potensi wisata di dalamnya, menjadikan program rehabilitasi hutan dan lahan ini menghampiri masyarakat di sini. Seperti Bapak Sutarno ini, sebagai seorang petani, beliau merasakan manfaat program RHL untuk tanaman karet di area perkebunan miliknya. Kalau bantuan Bappedas kami itu Pak, itu sekarang Bappedas sudah bisa membantu rakyat dalam arti kita punya kebun karet, kelompok kami sudah ratusan hektar, jadi orang-orang itu sudah bertambah senang kehidupannya daripada zaman dahulu. Kegiatan RHL dengan tanaman karet ini dilaksanakan oleh BVD Sejang Duryangkang sejak tahun 2015 silam. Pelaksanaan penanaman karet di Bintan Buyu ini tentunya telah merehabilitasi puluhan hektar dari kelompok tani Ngudi Luhur yang diketuai oleh Pak Sutarno. Sehingga di tahun 2022 ini Pak Sutarno sudah dapat memanen hasil pohon karet tersebut dengan menyadap atau menorehnya. Kegiatan menoreh atau menyadap karet ini ia laksanakan beberapa hari sekali bersama keluarga dan kelompok tani lainnya di Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan.
Tentunya, secara ekonomi Pak Sutarno dan kelompok tani Ngudi Luhur di Desa Bintan Buyu ini dapat merasakan secara langsung akan program rehabilitasi hutan dan lahan ini. Dari hasil penanaman di lokasi yang ia kelola sebesar 4 hektar ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik dan dapat dipanen serta hasil karet tersebut dapat ia jual ke penampung di Kabupaten Bintan ini dengan harga yang cukup baik. Harapan kami, kita petani di Kabupaten Bintan ini kalau punya tanah jangan diangguran, maksudnya harus merancang 5 tahun ke depan. Jadi tanaman harus ada tanaman tahunan atau tanaman perkebunan apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh petani, karena itu bisa mengurangi pemanasan global. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan salah satu program strategis nasional untuk menanggulangi degradasi sumber daya hutan dan lahan kritis yang dapat menjadi sumber bencana. Selain itu juga untuk RHL berfungsi untuk memperkokoh ketahanan pangan masyarakat setempat sehingga dapat menggerakkan perekonomian. Kegiatan RHL menjadi bagian dari pengelolaan hutan dan satu-satunya kegiatan yang dilakukan untuk merestorasi kawasan hutan yang sudah rusak. Upaya untuk menanggulangi lahan kritis adalah salah satu tujuan dari rehabilitasi hutan dan lahan ini. Walaupun di Pulau Bintan masih tergolong sebagai wilayah yang cukup asri dengan bentang hijau yang masih terjaga dan alami, namun di beberapa titik tetap terdapat potensi lahan kritis yang perlu direhabilitasi di Kabupaten Bintan ini. Tak hanya berfokus pada penanaman saja, namun BPD Sejang Duryangkang juga memiliki program sumur resapan air dan instalasi pemanenan air hujan atau yang disingkat dengan SRA-IPAH. Program ini berfungsi sebagai alternatif dari solusi air kemarau dan juga banjir. Ketika musim kemarau, ia mampu menjadi penampung air, dan ketika musim hujan, ia mampu mengurangi resiko banjir dan erosi. Jadi dengan adanya ini nanti ke depan desa tetap juga bisa mengisi air di sini, Pak. Di sini setelah itu warga tinggal ngambil aja, Pak. Ngambil dari ada keran sini. Jadi warga yang berdatangan jadi nggak perlu ngantri seperti biasa. Perorangan pun 1, 2, 3 bisa. Nanti setelah dia kering kita isi lagi. Setelah adanya sumur resapan ini, Pak. Jadi ada kebetulan ada sumur manual juga, galian manual. Dalamnya tuh seputaran 11 meter. Itu pas di musim kemarau biasanya dia kering. Jadi mudah-mudahan harapan kita setelah ada sumur resapan ini untuk kedepannya jangan kering kali lah. Mudah-mudahan tetap masih ada isi air, jadi bisa juga dipakai oleh warga seputaran sini. SRA-IPAH ini sendiri sudah dilaksanakan oleh BPD Sejang Duryangkang di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dengan alokasi hingga saat ini mencapai 16 unit SRA dan 12 unit IPAH di Tanjung Pinang serta 8 unit SRA dan 8 unit IPAH di Kabupaten Bintan. Tak hanya di sisi hulu atau daratan, namun BPD Sejang Duryangkang juga melaksanakan program rehabilitasi hutan dan lahan untuk wilayah pesisir di Pulau Bintan. Salah satunya dengan memberdayakan masyarakat pesisir di Desa Sebong Pereh untuk melaksanakan persemaian mangrove. Seperti halnya dengan komunitas mangrove yang diberi nama Mangrove Bintan Lestari Conservation ini. Komunitas yang digagas oleh pemuda yang berdomisili di Kecamatan Teluk Sebong memberikan semangat kepada teman-teman di lingkungannya untuk terus berkarya menjadi pelestari di wilayah desa yang terkenal dengan wisata Lagoy di Bintan. Komunitas ini dibentuk atas dasar kepedulian mereka akan kelangsungan ekosistem pesisir yang memiliki beragam manfaat kepada masyarakat.
Pertama itu dari nelayannya juga. Dari hasil tangkapan nelayan pun sekarang mereka tuh sedikit. Yang mana mereka tuh untuk menangkap sekarang aja mereka harus jauh. Bermil-mil sampai arah mau ke Singapura sana, dan ada beberapa juga nelayan yang ketangkap. Nah, dari situ juga lah kita berpikir, karena mangrove ini sedikit populasinya, jadi kita mengajak masyarakat dan teman-teman yang mau menjaga lingkungan di lingkungan Teluk Sebung ini. Semangat untuk terus mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik bagi masyarakat pesisir di Bintan membuat komunitas ini menyambut baik akan program rehabilitasi hutan dan lahan dari BPDA Sejang Duryangkang yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 yang lalu. Bantuan 20.000 batang bibit dari program RHL menjadi modal mereka untuk melaksanakan penanaman maupun perawatan atau penyelaman mangrove di sepanjang pantai Sembong Pereh dengan pola penanaman rumpun berjarak. Kita nggak melihat dari hasilnya, tapi di sini kita ngelihat untuk melindungi pantai, terutama satu. Kalau semisalnya kita, dari kita sendiri, kalau lebih banyak, kalau bukan kita siapa lagi? Misalnya orang lain nih, kebanyakan orang untuk nanam durian karena itu hasil lebih cepat. 5 tahun itu udah berbuah. Nah, kalau untuk mangrove sendiri kan itu buahnya pun kita nggak bisa olah, daunnya kita nggak bisa olah, dan kita hanya bisa ngelihat. Tapi untuk sisi positifnya, kita bisa untuk melindungi pantai. Bukan kita yang nikmati, tapi kita dapat melindungi. Melindungi bukan hanya untuk melindungi masyarakat, tapi kita bisa melindungi orang-orang yang akan datang ke sini. Dari kerusakan lingkungan, kerusakan jalan, apabila terjadi pengikisan pantai seperti itu. Dalam perjalanannya, rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Bintan sejak tahun 2010 hingga saat ini sudah mencapai hingga 1.320 hektar yang tersebar di berbagai kecamatan melalui RHL murni, agroforestry, hingga mangrove. Beranjak ke Kabupaten Lingga, sebuah kabupaten yang dijuluki dengan Bunda Tanah Melayu ini tentunya menjadi salah satu sasaran dari program rehabilitasi hutan dan lahan oleh BPDA Sejang Duryangkang. Kabupaten yang berada di sisi selatan Kepulauan Riau ini menjadi target program RHL mengingat Lingga merupakan kabupaten yang memiliki jumlah pulau terbanyak di Kepulauan Riau, yakni 531 pulau kecil dan besar dengan 447 pulau yang belum berpenghuni. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar penyelamatan pulau-pulau di Kepulauan Riau dari masalah lingkungan yang timbul nantinya apabila tidak dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan di berbagai wilayah di Kabupaten Lingga. Sebagai wilayah dengan hutan yang masih terjaga dan asri, Lingga kerap menjadikan wilayah pesisir sebagai destinasi wisatanya, seperti halnya di Desa Kelumu, Kecamatan Lingga. Di desa ini hutan mangrove dijadikan sebagai sebuah objek wisata dengan tema ekowisata Mangrove Kelumu. Pertama dicadangkan oleh pemerintah di Kelumu ada masuk wisata penanaman mangrove. Kami masih bersyukur sekali karena di tengah landanya pandemi Covid itu ekonomi sangat terpuruk kan. Awal-awalnya harapan mangrove ini bagi saya nilainya ekonomi dulu lah. Karena di saat pekerjaan itu ada, masyarakat semuanya diturunkan ke laut, ke lapangan. Ada yang cari bambu, cari bibit, cari apa semuanya kan. Jadi dengan adanya mangrove itu saya merasa terbantu betul masyarakat saya waktu itu. Untuk bekerja di sini kan untuk awal-awalnya. Dengan ditanamnya mangrove seperti ini kan kita kan bisa tengok udang bisa banyak. Dan memang alhamdulillah itu terbukti. Ketam dulunya susah, dah mulai nampak dengan mangrove-nya tidak rusak. Jadi saya yakin dengan mudah-mudahan program ini berhasil dan mangrove itu semakin banyak akan tambah ekologinya di situ, akan muncul lagi kan bermacam-macam kehidupan di sana dan itu akan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat saya di Kelumu.
Oleh karena ekowisata di Klumu telah berjalan dengan baik, maka pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di Desa Klumu menjadi upaya untuk memperbaiki ekosistem mangrove di pesisir. Rehabilitasi mangrove di Klumu ini tentunya memberikan dampak yang cukup signifikan bagi sebagian masyarakat yang tinggal di pesisir Klumu, baik secara ekonomi maupun ekologi. Dari beberapa fungsi hutan mangrove, tentunya hal yang paling esensial bagi kelangsungan hidup kita adalah fungsi hutan mangrove sebagai penghasil oksigen dan penyerap gas karbon dioksida serta sebagai pencegahan abrasi. Rusaknya hutan mangrove dapat mengakibatkan hilangnya fungsi-fungsi tersebut. Oleh karena itu, pentingnya edukasi dan pengetahuan akan mangrove wajib untuk terus digalakan, khususnya pada generasi muda, sebagai generasi penerus menerima manfaat akan mangrove di kemudian hari. Hari ini aja saya pikir, kami yang tuanya masih berpikir untuk melestarikan ini kan. Saya harap dengan generasi muda ni, karena generasi muda generasi yang bersekolah, generasi yang berpendidikan. Saya yakin dengan berpendidikan itu bisa merubah suasana. Kalau dulunya mangrove dihasilkan dengan cara merusak, kemungkinan orang-orang itu dulu kan. Tapi saya harap generasi muda, bagaimana orang-orang muda dengan sekolahnya, dengan pendidikannya bisa melestarikan mangrove itu dengan tidak merusaknya, tapi dia membuat suatu hal yang positif di situ dan bahkan menimbulkan nilai ekonomisnya bagi masyarakat setempat. Semuanya itu tergantung kita lah. Saya yakin dengan pendidikan, dengan belajar yang betul anak-anak muda, apalagi di desa kami kan, yang dah ada yang kuliah apa, dapat meningkat lebih baik daripada ini. Itu harapan saya. Alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian disadari menimbulkan banyak masalah seperti penurunan kesuburan tanah, erosi, kepunahan flora dan fauna, dan lain sebagainya. Masalah ini bertambah berat dari waktu ke waktu, sejalan dengan meningkatnya luas areal hutan yang dialihgunakan menjadi lahan usaha lain. Atas dasar kekhawatiran tersebut, BPD Sejang Duryangkang melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan dengan metode agroforestry. Metode ini menawarkan kepada masyarakat dalam upaya menanam pepohonan di wilayah pertanian warga. Sehingga agroforestry dipandang sebagai sebuah solusi yang dinamis dalam menyentuh sisi ekologi maupun ekonomi masyarakat. Agroforestry ini salah satunya dilaksanakan di Desa Persing, Kecamatan Singkep, Pesisir. Di desa ini kerap kita temui petani dengan komoditas lada. Pembukaan lahan pertanian tentunya akan berdampak menurunnya kualitas tanah. Dengan demikian, agroforestry berfungsi untuk mengintegrasikan pelestarian fungsi hutan dan kesejahteraan masyarakat yang dikembangkan dengan konsep hutan kemasyarakatan. Dengan demikian, sebagai sebuah rekam jejak rehabilitasi hutan dan lahan di Kepulauan Riau, BPD Sejang Duryangkang dari tahun 2010 hingga saat ini telah mampu merehabilitasi 5.516 hektar yang tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Mengabdi kepada negeri, mewujudkan bakti untuk secercah harapan menghijaukan bumi. Di sudut negeri ini, kami menjadi pelestari, meninggalkan rekam jejak untuk generasi nanti. Jagalah negeri ini dengan segenap dan sepenuh hati. Kami menanam untuk saling berbagi. Berbagi kisah hari ini untuk manfaat yang besar di kemudian hari.